antusias sekali. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali dan lengkap gitu ya. Sangat bermanfaat sekali seminar hari ini. Kami mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan usaha terpadu mewujudkan lulusan beberapa melalui penguatan generasi keuangan berkaitan dan aspek legalitas usaha dalam sehat keuangan. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hingga belalang di pucuk cupi di petik City. Kalau alumni telah kumpul menjadi anak barang pasti terjadi. Jadikan para narasumber kami yang telah hadir di antara kita saat ini ada Pak Supriyanto dari BRI Cabang Tanjung Pinang Namaya. Usung tema pendampingan usaha terpadu mewujudkan lulusan terdampak melalui penguatan literasi keuangan, perpajakan dan legalitas usaha di Kecamatan Tanjung Pinang. Dari tema yang mengusung ini sudah jelas yang terbaik yang kami inginkan bahwa dari usaha budaya dan akademi nantinya sebetulnya ada yang naik kelas seperti itu ya. Dan tentunya tiga aspek ini merupakan tiga aspek penting yang harus dimiliki sebagai budaya dari usaha yang sedang kita ikuti. Kami melihat memang untuk saat ini sebenarnya untuk sisi kreativitasnya itu kami tidak melakukan lagi, terutama
siang semua. Dan kalau Bapak Ibu semua sudah punya diri atau dari dulu sudah ya PT atau perorangan atau ada setnya itu ada SPT perorangan yang tidak semua penghasilan digunakan saja. Walaupun penghasilan sebelumnya secara umum untuk penghasilan dan kita mampu yang kita menerima baik sebelumnya dari luar negeri maupun negeri bentuknya bisa memberikan kemanfaatan bisa dalam konsumsi dan aset itu objek dari sekarang. Kemudian berikutnya nah sistem perpajakan kita itu namanya sistem assessment. Bapak Ibu silahkan bisa mendaftarkan diri memiliki NPWP. Saya sebenarnya mengurus sertifikasi halal dulu. Jadi sebelum masuk ke lembaga ini, saya sering berkonsultasi dengan ketuanya dan waktu itu ya saya membantu ada keluarga. Berarti digital marketing strategi konten kreatif untuk usaha bisnis. Kita bisa memanfaatkan strategi pemasaran masih minimalis. Nanti yang sih ya kan. Jadi customer bisa tahu oh iya ini logonya barbershop siapa gitu kan. Jadi nama bisnis kita dan juga bidang bisnis yang kita tekuni. Terus juga slogan, gunakan slogan 2-5 kata yang mencerminkan bisnis kita. Berikan saya bilang angkat tangan kanan, kakak-kakak harus angkat tangan kanan. Oke, kita mulai ya. Angkat tangan kanan, tangan kanannya, tangan kanan, tangan kanan, pegang lagi. Nah, ternyata UMKM kecil itu dapat dibuka. Nah, ini kan undang-undang ini kan khusus alumni saja. Jadi kan kita minta pelajar itu kan supaya kenaikan pendapatan dilakukan naik. Saya itu kurang paham ini sekali soalnya. Kami ini kan punya usaha kan ramai tak juga. Kemudian antara klien dan klien juga kita melaporkannya, Pak. Betul. Saya pun tidak tahu, Pak, sampai saat ini yang mungkin saya kurang membaca dan sebagainya. Dan lagi pula saya merasa satu, saya pribadi akhirnya saya tak perlu melaporkan soalnya tidak jelas. Maksudnya pendapatannya kan masih kayak pertanyaan aja. Silakan betul berapa penghasilan kita tahu penghasilan berapa membayar pajak bayar harga sekian. Habis itu kuasa lapor itu juga harus disampaikan biar tahu Pak. Kalau kantor pajak kita tahu oh usahanya ini kali ini usahanya sekian penghasilan sekian kita nggak ada pajak gitu kan karena mereka lapor tapi kalau nggak lapor kan kita nggak tahu nggak tahu penghasilannya berapa sebulan kan karena kita sifatnya sesuatu yang harus melakukan. Tapi kita juga kira-kira apa nanti apa bikin ada satu namanya adalah peredaran usaha. Peredaran usaha itu ada pemasukan anak setiap 1 bulan ada total 1 bulan itu aku juga saja jangan 0,5%. Nah misalnya dapat nih hasilnya 0,5% 250.000 misalnya. Nah berarti 250.000 itu apa tinggal kerjain aja tuh billing di konteks. Nanti tinggal bayar pakai biaya dari yang GoPay. Nah itu yang saya lakukan saat ini. Jadi saya juga punya usaha di bidang F&B. Itu usahanya bareng sama orang tua saya di bidang kue tradisional. Nah saya mau tanya Pak, saya kan udah punya NIB, udah punya halal juga, terus tadi saya juga udah punya NPWP. Terus saya mau tanya untuk pelaporan pajaknya itu tuh dimulai saat saya punya NPWP, bisa mulai saya untuk melaporkan atau di saat usaha saya itu udah berjalan. untuk kewajiban perpajakannya dimulai apa? Kalau secara regulasi perpajakan ya bisa sejak kita memiliki NPWP. Sedangkan NPWP dengan kewajiban perpajakannya itu baru disebut.
ibu subjek dan subjeknya subjeknya keuangan, subjeknya kemudian bisa bersangkutan tapi melaporkan SPP yang kita sedang bersangkutan pada kemudian Misalnya Pak, saya kan udah daftar NPWP itu dari tahun kemarin. tahun 2022 Ya. Tapi kan saya belum ada daftar ke ngelaporin usaha saya Pak. Jadi mulai saya ngebayarnya itu dari awal saya daftar NPWP. jadi tahun 2022 iya, jadi kurang Perhatian kepada masyarakat. Saya antusias sekali karena saya mendapat informasi-informasi dari pajak, dari perbankan, dari keuangannya sangat-sangat membantu dan saya merasa bahwa ini berarti untuk saya karena tahu setelah ada kegiatannya ini saya lebih mengenal, mengetahui dengan cara-cara untuk membayar pajak. Kita udah mendapat apa ya, pengetahuan yang enak lah. Halo, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra. Saya sebagai pelaku usaha untuk penyedia jasa psikologi. Menurut saya kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali dan lengkap gitu ya. Mulai dari penyusunan laporan keuangan, lalu juga permodalan, pajak, sampai ke brandingnya gitu ya. Jadi sebagai pelaku usaha itu udah lengkap gitu ya pengetahuannya dan siap untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang belum. Oke, perkenalkan nama saya Masyita. Sebelumnya usaha saya itu di bidang F&B, di bidang kue tradisional. Untuk pesan dan kesan saya pada hari ini sangat bermanfaat sekali seminar hari ini. Yang awalnya saya belum tahu gimana cara pelaporan pajak, hari ini saya tahu gimana cara pelaporan pajak, terus apa aja syarat-syaratnya. Mungkin dari saya itu aja.